Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa raka'atul faraidi, dan bilangan rakaat salat fardu, sab'ata asyara raka'atan, itu ada 17 rakaat. Jadi kalau digabungkan 2, 4, 4, 4, 3, 4, itu 17. Fiha, di dalam yang 17 rakaat itu, arba'un wa salasuna sajdatan, ada 34 sujud. Kalau nggak percaya hitung diri. Jadi kita di sujud itu 34. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan ada 94 takbir. Kalau nggak percaya hitung diri. Wa tis'un tasyahudatin, wa tis'u tasyahudatin, dan ada 9 tasyahud. Kita sholat 5 waktu, yang tasyahudnya cuma 1, sholat subuh. Ya, jadi semuanya ada 9. Wa asyru taslimatin, dan ada 10 salam. Wa mi'atu wa salasun wa khamsuna, ada 153 tasbihatan, bacaan tasbihnya. Wa jumlatul arkani, dan jumlah rukunnya, fi sholati, dalam sholat, mi'atun wa sittatun wa isruna, ada 126 rukun. Jadi rukun sholat yang 17 rakaat itu kalau dijumlahkan ada 126. Fi subhi, dalam sholat subuh, salasuna ruknan, ada 30 rukun. Wa fil maghribi, dalam sholat maghrib, isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa fir rubaiyati, dan dalam sholat yang 4 rakaat, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Jadi ini kitab merinci bilangan rakaat ya sholat fardu, bahkan menghitung sujud, menghitung takbir, menghitung tasyahud, dan menghitung apa ini? Salam dan tasbih. Ini sudah diteliti bahwa itulah jumlahnya. Kenapa sampai diteliti? Maksudnya sholat ini adalah syariat yang tidak usah dikurang, tidak usah ditambah. Jadi sholat mah tidak menerima kreativitas. Tidak boleh ada pemikiran yang mengatakan sholat subuh itu kan masih jagat, masa tibang 2 rakaat, tambah jadi 4 rakaat. Enggak sah. Kenapa sholat isya 4 rakaat? Kan udah ngantuk, mau tidur, ngapain 4 rakaat? Pangkas aja jadi 2 rakaat. Enggak sah. Nah, ini dalam keadaan sholat di rumah. Kalau sholat Jumat dikurang. Kalau hari Jumat ya untuk laki-laki berarti jadi 15 rakaat dikurang 2. Kalau dalam perjalanan, kalau semuanya dikosor, yang 3 waktu itu, yang bangsa 4 itu, maka menjadi 11 rakaat. 4 dipangkas jadi 2, asar dipangkas jadi 2, isya dipangkas jadi 2, dikosor, berarti tinggal 11 rakaat. Nah, ini dalam keadaan normal semuanya 17 rakaat. Dan normal itu maksudnya keadaan di rumah. Nah, saking pentingnya sholat, nah di sini dilanjutkan.
Waman ajaza, barang siapa enggak mampu, lemes, enggak kuasa, anil qiyami, dari berdiri, fil faridati, dalam salat fardu, shalla jalisan, maka salatlah dengan keadaan duduk. Jadi kalau enggak bisa berdiri, ini salat fardu nih ya. Kalau enggak bisa berdiri, maka salatlah duduk. Waman ajaza, barang siapa enggak sanggup, anil julusi, dari duduk, shalla muttaji'an, salatlah dalam keadaan berbaring. Berbaring mah yang dulu saya praktekkan berbaring. Kalau enggak sanggup berbaring, kemudian telentang. Bukan telentang itu. Nah, bedanya berbaring sama telentang. Kalau berbaring mah begini, di atas lambung punten ya. Berbaring mah miring, berbaring mah tetap. Ya terserah ini pakai bantal kita. Ya. Kalau telentang begini, tapi madhabnya harus ke sini, harus ke kiblat. Jadi kakinya menghadap kiblat begini. Ini namanya telentang. Kalau berbaring, madhabnya kemana? Madhabnya ke barat, begini sama tetap ke kiblat begini. Ini baik bantal apa begini juga. Khusus anu kering, syaratnya benar. Nah, enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk, berbaring. Kalau enggak bisa berbaring, telentang. Enggak bisa telentang dengan isyarat. Dengan isyarat kepala. Dengan isyarat kepala ini miring. Berarti kalau rukuk gini, sujud gini, tidak apa-apa. Ya. Kalau enggak bisa isyarat kepala, isyarat kelopak mata. Isyarat kelopak mata. Kieu tah ruku teh bener. Maksudna kicep, berarti nandakeun ruku. Kicep deui nandakeun sujud. Lamun kicep na terusan berarti kali lipat. Kan begitu. Jadi pakai mata. Mata pun nggak bisa merem wae da bubunuh kena mata. Pakai hati. Jadi selama itu orang masih hatinya hidup, akalnya sehat, maka wajib dia sholat. Apapun keadaannya. Kenapa sih ku penting-pentingna sholat? Nah, kan kemarin dikatakan bahwa sholat itu tidak hanya sebagai kewajiban kita, bentuk syukur kita terhadap Allah, tapi juga itu hak Allah. Jadi kalau kita nggak sholat, berarti kita tidak menunaikan hak Allah. Nah, ini yang ngajarin kita siapa? Kanjeng Nabi. Nah, sekarang kan bulan Mulud nih. Bulan Mulud itu bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi. Ada yang bertanya, emang Nabi Muhammad itu beneran Nabi? Nabi Muhammad itu ngajak umat manusia sak dunia di akhir zaman ini untuk sama-sama sujud ke Allah, untuk sama-sama beribadah ke Allah. Kira-kira tuh Nabi Muhammad dapat untung nggak kira-kira dengan kita ini sujud ke Allah, sholat ke Allah? Dapat untung nggak? Enggak. Padahal itu Nabi Muhammad nggak dapat untung. Tapi orientasinya adalah akhirat. Supaya apa? Supaya kita umatnya itu hidup bahagia di akhirat. Nah, kalau orang orientasinya akhirat, masa bukan Nabi? Dia bukan keuntungannya dunia. Ya, beliau nggak ada keuntungan dunia. Kalau saya mending pasti ada keuntungan dunia. Saya jalani, kamu ngajar hari Rabu subuh supaya dapat pahala. Betul akhirat, tapi di ongkosan ongkos. Itu mah dunia. Nabi Muhammad nggak ada tuh dikit, nggak ada yang ngapain. Itu berarti menandakan bahwa beliau itu Nabi, orientasinya akhirat.
Nah, orang-orang yang berjuang di agama orientasinya akhirat supaya dapat pahala. Kita pun sholat supaya dapat pahala, supaya senang di akhirat. Karena hidup kita pasti berakhir dengan kematian. Setelah mati kita pasti hidup lagi. Hidup lagi kita ditempatkan di tempat mana tergantung kita hari ini di dunia. Gitu. Kalau akhirat tidak ada pasti tidak adil. Betul nggak? Kalau akhirat tidak ada pasti tidak adil. Kenapa tidak adil? Loh, sekarang kan banyak kita ini hidup yang kekurangan, betul nggak? Loh, terus di mana adilnya Tuhan, adilnya Allah? Kalau tahu begitu, mending kita lahir jadi orang kaya langsung, lahir jadi langsung generasi pertama Kanjeng Nabi, ya kan? Mendekat dengan Kanjeng Nabi, ya kan gitu. Nah, karenanya ada akhirat, ya ada perhitungan atas usaha amal kita di dunia. Makanya gambaran akhirat akan nampak dari kita hari ini. Gitu. Pas orang itu yang sekarang sukses, bapak-bapak yang sekarang sukses, pan meureun ningali baheula kumaha. Susah payahnya buka usaha, susah payahnya, ya kan? Kemudian jadi pegawai yang sukses, kan ngalaman betapa susahnya, ya betapa perihnya, betapa sedihnya, ya digencet ku atasan, digesek ku temen, ya kan, dihina ku orang lain, dicaci ku bawahan, kan terus pernah. Akhirnya kita menjadi kuat, sekarang tinggal menikmati. Begitu juga nanti di akhir kita ini sholat pagi-pagi buta begini harus bangun, ya kan, sholat subuh, ya kan, nanti juga Allah kasih. Emang nggak dihitung setiap ini ya? Jangankan setiap gerakan, setiap huruf saja dalam sholat dihitung sama Allah. Itu setiap huruf saja. Setiap gerakan kemarin ngangkat tangan aja dihargain sama Allah. Ngangkat tangan Allahu Akbar dihargain, sunat itu. Kalau sunat berarti dapat pahala. Nah, ini 17 rakaat yang kita laksanakan setiap sehari semalam, ini Allah hargai betul bahwa betapa pentingnya sholat ini, dan gak boleh ada penambahan atau pengurangan dalam sholat fardu. Gitu, tidak ada boleh kreativitas, tidak boleh ada ayo mah nanti kuma urang we salat mah cenah. Urang hayang 3 rakaat cenah asar teh. Pokoknya eta mah sakarep. Kayaknya enggak bisa begitu. Makanya agama kalau gitu rusak. Agama kalau kumaha karepna nya rusak agama. Agama Islam saking murninya, kitab sucinya itu diterjemahkan tapi tidak boleh dihilangkan teks aslinya, teks Arab aslinya, ya kan? Coba Al-Quran, sanajan walaupun diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, Al-Qurannya tetap bahasa Arabnya. Kenapa? Karena tidak akan bisa tergantikan oleh terjemah. Ini hebatnya di Islam, murni. Coba kitab lain, kitab suci agama lain diterjemahkan hilang aslinya. Injil lah contoh. Injil aslinya bahasa Ibrani, sampai ke Indonesia bahasa Indonesia, sampai ke Italia bahasa Italia, sampai ke Malaysia bahasa Melayu, sampai ke Arab bahasa Arab dan Injil, sampai ke Afrika bahasa Afrika. Aslinya hilang. Tapi kalau Quran aslinya enggak hilang. Maka tidak bisa tergantikan Al-Quran dengan terjemahnya. Kenapa? Karena terjemahnya bisa salah, tapi Al-Qurannya enggak salah. Betapa banyak konflik kita atas dasar tafsir. Seperti kemarin dulu waktu Pilkada DKI, itu kan konflik terjemah.
ketika menerjemahkan aulia, yang satu sebagai pemimpin, yang satu sebagai teman setia. Karena ini konteksnya lagi sedang pilkada, lagi pilgub politik, akhirnya apa? Yang diangkat itu aulia itu sebagai pemimpin, kan begitu. Tapi aulia dalam pengertian ayat-ayat lain kok nggak cocok kalau dibahasakan aulia itu pemimpin. Itu ya kan, ini kan jadi konflik. Nah coba, tapi Al-Qurannya salah nggak? Al-Qurannya benar, aulia tetap. Tapi kalau tafsirnya, terjemahnya, karena ya itu tadi, kecampurku nafsu ongkot gitu. Jadi nggak ada, kalau ada orang yang bilang menurut Quran, menurut Allah, sombong itu. Ya kan, kalau menurut saya, menurut saya pribadi ngomong, nak, yang saya pahami, nah itu silakan. Kadang-kadang mengatasnamakan ini menurut Allah, wah sombong amat, emang kapan dapat wahyu? Itu bisa. Baik lagi, sholat ini sudah diatur ya oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Jadi begitu plek 17 rakaat, nggak usah dirubah-rubah. Maghrib 3 rakaat, mestinya 2, sempit waktunya, yang 3 rakaat, nggak bisa, harus tetap 3 rakaat. Itu maksudnya. Nah, terus nggak awalnya ada kurang-kurang rukun segala rupa. Kalau ada kurang-kurang, nanti di minggu depan ada yang ditinggalkan itu. Ada yang kalau ditinggalkan fardu, kalau ditinggalkan sunat, kalau ditinggalkan hayat itu bagaimana? Itu di minggu depan. Kemudian ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.